Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Salam kasih Yesus Kristus. Mari kita meneruskan ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mengisytiharkan Mazmur 149 berbalas-balas. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebanah dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang salih beria-ia dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang permata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka dengan mulia dengan tali-tali besi. untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya! Buka mata kami untuk melihat Kau besar bagiku. Buka hati kami untuk pahami Kau dahsyat bagiku. Biar hati kami terkagum Engkau dahsyat dan besar. Biar kami ingat Kau Yesus tak berubah. Everybody! Yesus Kristus, kuasamu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesus, Ku tak
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagi-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu, Yesus. Bacaan Alkitab dipetik daripada Kitab Ulangan pasal 10 ayat 1 sehingga 13. Ulangan pasal 10 ayat 1 sehingga 13. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku dia ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu ia menuliskan
sama dengan tulisan yang mula-mula. Kesepuluh, firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu, Tuhan memberikannya kepadaku, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah aku buat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Berot Beneyakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, satu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama sama dengan saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu yang membawa kami bersama-sama untuk memuji-Mu. Dan waktu ini kami mau mendengar firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, kami memohon memberi pemahaman kepada kami untuk menerima, mengetahui dan mempraktikkan firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah yang paling tua sampai yang paling muda, kami sama-sama dapat belajar dan juga mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya hari ini juga masih ada orang yang sentiasa tanya, apakah kehendak Allah? Kadang-kadang mereka bingung ya, mereka datang bercakap dengan saya, mereka bingung atas apakah kehendak Allah. Bagi saya, kehendak Allah itu tidak selalu membingungkan. Kehendak Allah sentiasa jelas, dan tahu. Kalau orang yang mengetahui kehendak Allah, dia tahu apakah yang dalam hati Allah, apa yang Allah mau kita lakukan. Semuanya tu pastinya sesuatu yang sangat jelas sekali. Tapi apa yang membingungkan adalah kita sendiri. Waktunya kita memilih adanya kehendak sendiri, supaya dia menjadikan satu pilihan antara kehendak Allah dan kehendak sendiri. Itu yang membingungkan. Ya, jadi kita boleh lihat kembali pada waktunya Musa menceritakan ataupun mengembalikan peristiwa yang terjadi di Ulangan pasal 9 atas peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Apa yang mereka lakukan adalah waktu Musa berada di bukit, di gunung, mereka melakukan mereka mencipta ataupun membuat satu berhala lembu emas untuk mereka menyembah. Itu mereka sudah salah. Waktunya perjalanan dari Sinai ke Kades Barnea, itu mereka juga melakukan satu kesalahan dengan tidak percaya kepada Allah. Walaupun tanah itu cantik, mereka kurang iman. Jadi sebab pemberontakan yang mereka ada, Allah hampir sebenarnya
mau memusnahkan mereka dari Gunung Sinai. Tapi Musa yang berdoa untuk mereka, masih ingat ya? Dan lepas itu apa yang terjadi adalah Musa mengetahui, memberitahu kepada generasi yang baru ini, orang Israel adalah umat kepada Allah yang dipilih, yang ditebus dari seorang hamba menjadi seorang anak Tuhan, ya. Jadi walaupun apa yang terjadi satu pekat kepada mereka, mereka masih membina berhala ataupun membina menciptakan satu Allah kepada diri sendiri untuk disembah. Okay? Jadi apapun yang ada, kemuliaan Allah ataupun kekudusan Allah yang telah dinyatakan pada waktunya di Gunung Sinai, mereka pun telah terima undang-undang ataupun hukum-hukum, ya, yang ada daripada Allah, bukan satu kali tapi 2 kali. Itu pun dari hukum Taurat itu Allah telah mengatakan jangan menyembah berhala yang lain, tapi mereka masih melakukannya. Mereka telah melanggar hukum Taurat yang pertama, yang kedua dengan mencipta ataupun ada Tuhan yang lain, dan juga hukum yang ketujuh mereka melakukan perselingkuhan, itunya di mana mereka dikatakan telah tidak taat kepada Allah dan melakukan satu hubungan dengan Allah yang lain. Itu juga dikatakan sebagai salah satu hukum yang ketujuh itu. Ya, kalau kita lihat kembali, anak Allah harusnya dicipta menurut gambar Allah, dan kita harus menyerupai gambarannya. Jadi Allah yang setia dan sentiasa mengasihi kita, Dia menginginkan umatnya melakukan yang sama terhadap Dia. Umat Allah akan boleh menikmati pekat-pekat Allah ketika kita mengetahui kehendak Allah yang tidak berubah, dan dengan sikap yang tidak berubah untuk mengejar kehendak itu. Ya, mungkin kita akan kecewa sebab kadang-kadang kita tidak konsisten, ya. Kita tidak tetap melakukannya untuk mengetahui kehendak Allah. Tapi apapun, kita boleh bermula sekali lagi untuk mengejar kehendak Allah, ya, supaya kita sentiasa menjadi anak Allah yang beriman untuk melakukan ataupun mengejar kehendak Allah. Okay? Sebab itu yang Allah mau kita lakukan. Oleh sebab itu, tajuk hari ini adalah kehendak Allah yang tidak berubah. Sebab kehendak ini, Dia telah memberikan kita satu kepercayaan ataupun satu harapan yang di mana kita tahu kalau kita melakukannya, kita akan sampai satu destinasi yang akhirnya berkat Tuhan yang sempurna telah menanti kita di sana. Tapi perjalanan ini kita harus belajar macam mana kita mau mengejar kehendak Allah. Amin. Ya. Jadi bagaimana kita harus mengejar kehendak Allah ni? Jangan kita menjadi, orang bilang apa, hangat-hangat tai ayam, 3 minit saja. Mungkin kurang daripada itu. Kita hanya mengejarkan kehendak waktu kehendak Allah, waktu ada kebangkitan rohani ataupun sesuatu yang terjadi. Tapi kita harus lakukan adalah sentiasa. Macam mana? Pertama, kita harus mengetahui di mana perintah-perintah Allah. Kalau di Ulangan pasal 10 ayat 1 hingga 5, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh itu dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api
pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan lolo itu di dalam tabut yang telah ku buat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Di mana 10 hukum itu di dalam tabut kayu itu, ya. Jadi waktu itu ini law, ini sebenarnya tablet macam kita punya iPad lah, ya. Tablet itu waktu itu Allah sudah ada tu, dan di mana di sana adalah 10 hukum. Bagi kita sangat menyambung, ya. Kita kadang-kadang kita lupa di mana hukum Allah. Di tablet tu kita, di law, bukan patung lah, law digital, ya, law elektrik yang kita ada. Kita tidak alasan bilang kita tidak tahu di manakah kehendak ataupun di manakah perintah-perintah Allah, di manakah firman Allah. Kita tahu tu. Sentiasa kita ada bukannya secara elektronik ataupun secara macam Alkitab yang biasa yang kita ada. Kita banyak sekali Alkitab yang ada, seperti sekarang saya ambil satu, sudah ada. Kita tahu di manakah perintah-perintah Allah itu, tetapi kita tidak memberikan perhatian yang patut, untuk mencari, membaca, mengetahui, mengerjakan firman ini. Perintah-perintah Allah semua di sini. Apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat, apa yang harus dibuat, apa yang tidak harus dibuat, semuanya di sini. Tapi apakah caranya kita untuk pergi mencari ataupun mengetahui perintah-perintah Allah? Di manakah perintah-perintah Allah ini? Di Filipi pasal 3 ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Itunya sesuatu yang baik. Walaupun diulang banyak sekali, walaupun kita harus membaca perintah Allah, membaca firman Tuhan berulang-ulang, tapi kita tidak harusnya merasakan bosan. Sebab itu adalah kepastian, safeguard. Maksudnya makin banyak kita tahu kehendak Allah, perintah Allah, firman Allah, kita akan menerima satu kepastian, keteguhan, yang di mana hidup kita ada sentiasa dalam keadaan yang baik, keadaan yang di mana dipelihara di dalam lingkungannya, ataupun di bawah jagaan Allah. Amin. Itunya yang kita harus lakukan. Jadi apakah sikap yang harus kita memupuk dalam kehidupan kita? Pertama, Mazmur 42 ayat 2 hingga 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini sikap yang pertama saya mau kongsikan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Bukannya rusa di zoo, ya. Itu rusa di zoo dulu, bukan. Dia perlu dia cari, dia tunggu siap untuk disuap, Dia tidak perlu usaha untuk mencari air. Waktu dia mau, kadang-kadang terlalu kenyang pula, dia tidak perlu berusaha untuk mencari. Tapi kalau rusa yang berada di padang gurun yang begitu, dia terpaksa pergi cari sungai yang berair sebab kehausannya. Dia katakan, demikianlah jiwaku merindukan Allah, jiwaku haus kepada Allah. Ini sikap yang harus kita ada. Sampainya kita haus akan Allah. Hari ini kita tidak haus akan Allah, kita dipaksa, membaca Alkitab, membaca, sentiasa harus diperingatkan. Kadang kita mau dipaksa untuk membaca perintah Allah. Kehausan jiwa itu telah lama hilang. Kita harus kembalikan sikap ini. Tiap-tiap pagi selepas kita bangun, apa yang kita hauskan? Apa yang kita hauskan? Apa yang kita lakukan waktu kau bangun? Apakah perkara yang pertama kita lakukan? Ya, memanglah buka mata dululah. Tapi sentiasa kita lepas buka mata, apa yang kita buat? Kita cari handphone dulu. Kita cek Facebook.
Kita cek apa-apa saja dari Instagram. Kita cek yang lain-lain, berita yang lain. Tapi kita lupa cek apa yang dalam Alkitab. Kita lupa pergi cek apakah perintah-perintah Allah. Apakah yang Tuhan mau saya lakukan untuk hari ini. Sikap kehausan sudah tidak ada. Saya mendorong kita semua, kembalikan itu. Kehausan atas firman Tuhan adalah datang daripada jiwa. Apakah jiwamu yang engkau hauskan? Ya, rindukan Allah, haus kepada Allah. Jiwa ini akannya membuat kita melihat Allah. Amin. Ya. Kedua, kita boleh lihat di sini Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku kerana rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Wah, luar biasa. Bukan saja minta Tuhan buka matanya untuk melihat perintah Allah, tapi dia katakan kerinduan itu sampainya jiwanya hancur, consume. Jiwanya hancur sampainya sebab dia rindukan hukum-hukum Allah. Seperti kita baca, tak tahulah, adakah anda pernah menerima surat-surat cinta? Hari ini bukan surat cinta, bukan mungkin teks yang bersifat ataupun berunsur cinta, tentang kasih. Luar biasa kalau kau menerima satu ayat ataupun apa dari orang yang kekasih kamu itu. Hancur jiwamu. Hari ini kita harus ada sikap yang begitu kepada siapa? Kepada hukum-hukum Allah. Amin. Untuk kita adanya jiwa yang demikian, kerinduan kepada hukum Allah akan bertambah. Lihat di Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu buah tahunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini adalah orang yang dimana akan diberkati, yang akan berhasil. Orang yang adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia maksudnya waktu lihat firman Tuhan, dia bersuka cita. Heran kadang-kadang orang beritahu kepada, Reverend, tak bolehlah baca Alkitab tu bosan. Dia baca Alkitab tu tertidur. Aku, mana boleh tu. Sebab ini kan firman Tuhan. Harusnya seperti pemazmur ni, kesukaannya. Kenapa? Sebab dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini merenungkan ni, pernah saya buat perumpamannya adalah seperti lembu. Kau tengok dia sentiasa makan kan. Kenapa? Dia simpan makanannya di sini, Pak. Jadi waktunya dia lapar, dia kasih keluar siap. Sentiasa dia macam makan chewing gum. Dia menggunyah begitu. Itu perkataan yang sama, merenungkan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam, setiap waktu. Setiap waktunya kita ada firman Tuhan yang menjadi tolongan kepada kita, menjadi pimpinan kepada kita. Itu adalah sikap yang seharusnya untuk kita mengetahui di manakah perintah Allah. Sebab tanpa sikap yang begitu, walaupun firman Tuhan itu berada di depan kita, dari handphone, daripada tablet ataupun iPad ataupun tablet yang lain yang kita ada, mungkin di komputer, mungkin di lawan map. Kalau kita tidak mempunyai sikap yang demikian, kita tidak akan tahu. Walaupun sangat dekat, kita tidak nampak. Saya mendorong kita semua mulai dari sikap itu supaya kita sentiasa mau tahu di manakah perintah Allah. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga 3. Kerana itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala
macam kemunafikan, ketengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Kita kalau mau merindui ataupun mengejar ataupun menerima firman Tuhan, kita harus buangkan semua yang kotor tu, ya, kejahatan lah, tipu muslihat, bermacam-macam kemunafikan, ketengkian, fitnah, ini semuanya harus buang, supaya hati kita adalah sangat murni untuk seperti bayi melindungi susu. Dia bukan mau melindungi coklat ataupun aiskrim ataupun nasi. Bagi dia waktu itu hanya susu saja. Kau tahu kan, bayi kalau dia lapar itu, ya, satu kampung boleh dengar tu, dia menangis sampainya ada yang susunya datang, ya. Jadi itunya caranya. Untuk kita melindungi firman Tuhan harus seperti bayi yang baru lahir ni, tidak mau yang lain, hanya mau susu. Dan kalau kita lapar, kita harus berseru dan mengetahui di manakah firman Tuhan, dan mencari firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan. Itunya yang sikap yang harusnya kita ada. Amin. Kalau kita semua mempunyai begini, kebangkitan rohani akan terjadi. Ini yang paling dasar bagi setiap orang Kristian untuk mengetahui perintah-perintah Allah. Dan sentiasanya ini perintah Allah telah tersedia kepada kita. Soalnya, apakah sikapnya yang ada dalam kita untuk pergi mencari di manakah perintah Allah. Amin. Yang kedua adalah tentang ketahui apakah kehendak Allah. Ya, ini sangat penting sudah. Yang pertama kita sudah belajar di mana kita dapat cari. Sekarang kita mau tahu apakah kehendak Allah. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 13 ya. Musa katakan ini. Lepas dia katakan semuanya itu di sana, di sini itu, hukum itu di mana, dia kata, maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari, katakan sama-sama, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, katakan sama-sama, baik kepadamu. Amin. Ini ya sesuatu yang telah dikatakan, yang diminta ataupun dikehendaki oleh Allah kita. Apa yang Dia mau. Kalau kita tahu sudah di mana hukum itu, untuk memastikan kita tahu di manakah hukum Tuhan dan kita tahu perintah Allah, dan kalau kita mau memastikan sekali lagi untuk melakukan perintahnya, ini kehendaknya. Satu, takut akan Tuhan Allah. Ini bukan takut sampainya kita takut seperti Allah mengambil rotan begitu. Tidak. Ini takut, perkataannya sebenarnya adalah seperti kita menghormati, sebab Dia Tuhan. Kalau kita faham tentang ini, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, kalau kita tahu apakah maksud ini, kita menghormati Dia sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah, kita takut Dia dengan caranya, di mana kita mengetahui bahawa dalam kehendaknya tidak ada pilihan. Kalau Tuhan bilang begini, kita tidak harusnya ada satu pilihan sendiri ataupun kehendak sendiri untuk membanding dengan kehendak Allah. Kalau adanya kehendak Allah, sebab Dia ada Allah, sebab takutnya kepada Allah, kita tidak akan mengemukakan apa-apa kehendak sendiri, atau cuba orang bilang nego ya. Kita cuba perunding sama Tuhan. Bolehkah Tuhan? Ataupun nantilah bolehkah ditundakan? Tidak. Kalau kita tahu macam mana takut kepada Tuhan Allah kita, kehendak Allah tetap kehendak Allah, dan Dia hanya satu, bukannya pilihan. Kita mesti mau melakukannya. Amin. Kedua,
dia katakan hidup menurut segala jalan. Ini penterjemahan yang bagus. Hidup menurut apa? Segala jalan. Bukannya satu jalan, tapi semuanya. Ini adalah, kalau Tuhan menunjukkan satu jalan kepada kita, Dia sentiasa menunjukkan adalah satu destinasi. Seperti sekarang kita dari KK ke Kundasan. Dari KK ke Kundasan, apa yang saya akan lihat adalah saya akan lihat banyak jalan raya, ada jembatan, ada kedai, ada restoran, ada stesen minyak, ada gunung, ada bunga, ada pokok, ada anjing, ada burung, ada sinalau pakas, ada nanas, ada mangga, ada durian sekarang musimnya, banyak sekali. Dan sebelum sampai Kundasan, kita nampak Gunung Kinabalu, kita nampak banyak bas bersiaran, kita nampak banyak orang-orang asing, orang-orang tempatan, banyak sekali. Sebelum waktunya kita sampai ke Kundasan, kita happy kan? Kita happy bukan sejak apa yang ada di Kundasan. Kita happy sebab sebelumnya kita sudah banyak melihat. Di Kundasan hanya satu kawasan saja, sayur, buah-buahan, bunga, itu saja di Kundasan. Tapi apa yang membuat kita penuh dengan sukacita adalah kita menikmati apa yang ada dari KK ke Kundasan. Amin. Perjalanan Tuhan adalah seperti begitu. Dia tunjukkan kita kalau kita jalan dari sini dan sana, itunya yang Dia sediakan kepada kita. Kalau itu kita tahu kehendak Allah lah. Dan dalam kehendak Allah ini, kita hidup menurut segala jalannya, itu akan membawa kita sentiasa berada dalam kehendak-Nya. Siapa yang berada dalam kehendak-Nya sentiasa menikmati berkat-Nya. Amin. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan ketiga adalah kita mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Ini saya percaya ini macam kembar ya. Dia mengatakan mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa, beribadah kepada Dia segenap hati dengan segenap jiwa. Sama. Kita tidak boleh berkata saya beribadah sebab kau mengasihi saya. Kau mengasihi saya dulu baru saya beribadah. Saya mengasihi kamu, kau beribadah dulu baru saya. Tidak. Mengasihi dan beribadah adalah sama. Kita mengasihi sebab beribadah. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah memberi segenap, maksudnya 100%, segala-galanya apa yang kita ada, kita berikan kepada Tuhan dengan mengasihi Dia. Tidak ada simpanan, kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kita beribadah, kita melakukan pelayanan, kita beribadah, kita melayani Dia dengan caranya yang terbaik. Tidak ada simpanan. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita tetap kekal kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Ini akan memastikan bahawa seorang tu ketaatannya tidak akan menyimbang, dia akan kepada Tuhan. Dan seterusnya dia katakan berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini adalah perkataan berpegang itu adalah memerhati, observe, meneliti. Kita tidak lagi melihat Alkitab dengan orang bilang begitu saja, kita cucuk ataupun 5 minit cukup. Cukup. Apalagi kalau yang 5 minit pun tidak buat, hanya tunggu pada hari ibadah, hari Minggu. Hari Minggu tu berharap 40 minit daripada khotbah cukup untuk 1 minggu. Apalagi kalau orang yang tidak pergi beribadah, lagi teruk. Kita harus berpegang kepada perintah Allah, ketetapan Allah, memerhatikannya, kita meneliti, kita memberi satu macam caranya untuk melihat dengan lebih mendalam lagi. Kita tidak lagi hanya mendengarnya seperti ada macam ada. Tidak. Kita akan pastikan semua yang ada di sini, kita akan terus memerhatikannya, mendengar dengan baik-baik. Dulu saya ingat waktu menjadi pengakap, begitulah.
kita ada satu ujian tentang untuk bagi rencana mengembala. Itu sangat penting tu, supaya kita dapat layak untuk menjadi King Scout, ya. Jadi dalam pengembalaan itu, di mana dia sentiasa memberi kita masuk ke hutan, dia akan pastikan dalam waktu ini apa yang kamu jumpa. Kalau kau jumpa satu pangkangnya berwarna apa, dan juga dibuat oleh apa, kayu kah, ranting kah, ataupun daun kah, ataupun hanya cat kah, semuanya kita harus catat dengan baik-baik. Setiap perkara ataupun peristiwa yang ada, kita catat dengan baik-baik. Dan saya ingat waktu itu kami disuruh ambil balik pisang tu, pisang tu yang sesikat, sekutuk, sebab terlalu tinggi. Ini pisang liar ni, dia macam pokok sudah, memang pokok pisang lah, tapi ni pokok macam kayu punya. Susah mau buat, susah mau kasih potong. Apalagi ada semut besar, ada nyamuk, semut besar, bukan Brazil lah, ini di Sinontiku, Tawau Sinontiku, besar. Kami pun takut. Apa yang bila ambil kapak, ini kayu, ini pokok pisang terlalu keras sampainya mau pakai kapak, itu pun kapak pun mau kapak macam potong kayu tu, sampainya ditumbangkan kayu, pokok itu kita angkat balik, bangga. Tapi lepas kita angkat balik ke kemah, kena marah. Kami bilang, ada kan pokok pisang? Ya, tapi pemimpin itu bilang, ya, apa yang saya minta adalah pisang, bukan pokoknya. Saya kagak waktu itu, tim kami kagak, dan lepas tu terpaksa tunggu 1 tahun lagi untuk ambil rencana itu. Hilang peluangnya. Ya, ini yang terjadi. Bukannya soal kita lakukan banyak, lebih banyak, itu diberkati. Minta pisang, ambil pokoknya. Apalagi kalau kadang-kadang yang melakukan kurang, minta pisang langsung tidak jumpa. Apa yang Tuhan mau, kita bagi, kita ikut. Itu adalah berpegang kepada perintah Allah. Kalau kita boleh buat begitu, akhirnya ayat ini katakan supaya baik kepadamu. Bayangkan kalau semua ini kita lakukan, takut kepada Allah, hidup menurut segala jalannya, mengasihi, beribadah, berpegang kepadanya, kepada perintahnya. Kalau kita lakukan semua, akan menjadi baik kepadamu. Amin. Siapa mau baik? Semua mau baik, kan? Tapi kita harus tahu apakah kehendak Allah dan melakukannya. Amin. Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Apakah kewajipan kita? Berpeganglah, takutlah kepada Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintah. Sentiasa dalam Alkitab, tidak pernah berubah. Dia, apa yang dia mau kita lakukan, kewajipan setiap orang ini, takut kepada Allah, berpegang kepada perintahnya. Sesuatu yang mudah sekali dilakukan. Soalnya, adakah kita melakukannya? Ayat 14, kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Semuanya akan diadili. Tapi kalau kita mulai sekarang dapat melakukan kehendak Allah dan sentiasa berada dalam kehendaknya, waktu Yesus kembali, saya percaya kita akan dikenal pasti itunya murid kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita pastinya menerima kebaikan dan berkat daripada Allah waktu itu. Sebab kita tahu di mana perintah Allah, kita tahu apakah kehendak Allah, dan kita melakukan kehendak Allah. Sebab itu kewajipan kita semua. Amin. Saudara-saudari, saya mendorong kita semua untuk berusaha haus sampai jiwa hancur untuk melindungi perintah Allah. Amin. Kalau tidak ada apa-apa yang terhalang, sampai hujung bulan ini saya akan habis membaca seluruh Alkitab. Saya puji Tuhan, bersyukur kepada MCO sebab waktu yang ada telah menjadi tambah banyak untuk membaca Alkitab. Kali pertama, satu kalinya yang paling cepat saya menghabiskan Alkitab ada 6 bulan. Kali ini 7 bulan.
saya puji Tuhan, kerinduan itu bertambah, firman Tuhan yang diketahui bertambah, dan sentiasa berada dalam ketetapannya itu. Hidup yang begitu memang luar biasa, hidup yang baik, hidup yang diberkati. Amin. Saya mendorong kita semua untuk melakukannya bersama-sama. Taunya di mana perintah Allah, taunya mengetahui apa kehendak Allah. Sebab dari kehendak yang tidak berubah itu sentiasa mau umatnya berada dalam hidup yang dijanjikan dan diberkati oleh Allah Dia sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Firman-Mu ini telah mengajar kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan sentiasa memberi kekuatan kepada kami, Tuhan. Membantuilah kami, Tuhan, waktunya kami lemah, untuk sentiasa ada kehausan dari jiwa kami mengetahui di manakah perintah Allah, mengetahui apa kehendak Allah, dan melakukan semua ini, Tuhan. Tuhan, bantuilah kami, Tuhan. Kami memohon adanya kebangkitan rohani, di mana jiwa ini akan menjadi haus atas Allah tu. Kami sentiasa melakukan, kami berdoa dan serahkan semua ini kepada-Mu. Berkatilah kami, Tuhan. Biarlah umat-Mu sentiasa berada dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kelam di hidupku, ingat Yesus, Dia menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, Dia peliharaku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Saat kelam di hidupku, ingat Yesus yang menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, Dia peliharaku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku.
refleksi. Apakah yang Anda sedari mengenai pentingnya mengejar kehendak Allah? Sejauh manakah kita konsisten dalam mengejar kehendak Allah? Kenapa? Resolusi dan aplikasi. Bagaimanakah Anda bertekad untuk lebih konsisten dalam mengejar kehendak Allah? Apakah langkah-langkah praktikal yang harus Anda lakukan untuk meningkatkannya? Puji Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeza. Tapi dalam 2 minggu lagi kita akan kembali ke gereja untuk beribadah. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Oleh sebab prosedur operasi standard, ataupun kalau di Inggeris SOP lah ya, kerajaan dan juga daripada apa-apa pertimbangan yang telah dilakukan daripada arahan daripada Archbishop, kita tahu ini adalah satu prosedur operasi standard yang kita harus ikut ya. Itu seperti satu perumpamaan seperti kita pakai tali pinggang kalau kita waktu memandu. Kita pakai tali pinggang bukannya sebab takut saman ya, sebab itu adalah undang-undang. Kedua adalah kita pakai tali pinggang sebab untuk keselamatan. Kalau kita sendiri selamat, orang lain pun selamat. Jadi prosedur operasi standar ini kita harus ikut ya. Itu sebab saya cuba saya ingin mau mengingatkan kita semua sekali lagi atas beberapa hal yang penting di sini. Yang satunya pasti sekarang adalah 70 tahun ke atas. Yang 70 tahun ke atas tu tidak diizinkan datang ya. Hanya bagi mereka yang seperti badri, reverend, ataupun pastor, ataupun pemimpin awam yang memimpin kebaktian, mereka boleh datang walaupun mereka 70 tahun ke atas. Memanglah mereka harus sihat lah. Okey, jadi ini yang kita mau perhatikan. Yang ada yang kedua adalah kalau anda pernah ke tempat-tempat yang orang bilang red zone ya, ataupun cluster, itu tempatnya di mana banyak jangkitan COVID-19 ini, biar dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau anda telah balik ke sini tidak lebih daripada 14 hari, anda tidak anda ditolong jangan datang ya, bukan didorong, tidak dibenarkan datang ya. Itunya prosedur operasi standard yang ada. Nah, satu lagi adalah saya percaya mungkin ada lagi antara jemaat di mana kita mungkin tanya kalau tidak ada IC, ada paspor, ya boleh sudah diberitahu tu. Yang pentingnya anda ada kad yang pengenalan, bukannya sepatutnya IC ya. Tapi di mana kamu ada paspor ataupun adanya pas kerja yang dapat membuktikan anda adalah ada dokumen yang sah, anda boleh daftarkan diri ya. Dan jadi waktu mendaftarkan diri, ikut setiap permintaan yang berada dalam borang itu. Borang itu boleh dimuat turun daripada lawan map gereja ataupun di Facebook, ataupun daripada link ataupun sambungan talian yang diedarkan oleh pemimpin-pemimpin anda ya. Jadi kita harus melakukan ini sebab lepas kita daftar, adanya satu kad digital ataupun elektronik akan dibagikan kepada anda, ataupun satu kad yang kita boleh seperti kad yang biasa, di mana kad itu ada nombornya. Nombornya yang akan ditunjukkan di mana waktu kamu datang ke gereja sebelum kebaktian, nombor itu akan ditunjukkan. Kita tidak akan catat namamu sekali lagi, tapi hanya ikut nombor itu. Kalau anda nombor 63, kita catat 63 di sana untuk meningkatkan waktu yang
mau kita berbaris di depan gereja bah, ya. Jadi kita akan ambil nombor saja. Nah, bagi anda mungkin anda fikir nantilah bulan 9 baru saya datang. Perlukah saya daftar? Iya, kau harus daftar dulu. Kamu boleh daftar dulu. Lepas tu kalau anda tidak mau datang, untuk semua orang bersama, bagi anda yang tidak mau datang, apa yang anda boleh lakukan adalah memberitahu kepada gereja anda tidak datang dan tempatmu akan dikosongkan untuk orang lain, bagi kepada orang lain. Mungkin nanti tempat gereja sudah penuh begitu, ya. Jadi anda harus daftar juga. Datangkah tidak datang? Kamu kalau tidak datang, kamu harus bagi tahu supaya kita tahu tempatnya ataupun jumlah orang yang datang pada hari Minggu. Amin. Jadi sila perhatikan inilah. Nah, seterusnya saya akan memberikan mentayangkan satu video yang menunjukkan tata tertib ataupun prosedur operasi standard ini, di mana waktu kamu datang apa yang kamu harus lakukan, dan waktu dalam ibadah apa yang kamu haruskan, termasuk buat persembahan, menerima jamuan kudus, dan lepas ibadah apa yang harus anda lakukan juga. Semuanya dalam video ni. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Selamat datang ke panduan video Gereja Good Samaritan untuk kebaktian perjamuan suci semasa PKPP, di mana kita akan memperhatikan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk rumah ibadah. Kaunter kita hanya akan dibuka setengah jam sebelum masa kebaktian. Setelah anda tiba atau meletakkan kenderaan anda, sila pakai pelitup muka dan terus ke halaman depan gereja melalui jalan masuk. Ada pelayan yang ditempatkan di ketiga-tiga kaunter untuk mengambil kehadiran dan suhu badan anda. Kod QR untuk e-bulletin gereja kita diletakkan di tempat-tempat strategik di halaman untuk anda imbas dan memuat turun. Tunjukkan pas masuk digital anda kepada pelayan dan anda akan diberikan salinan pas masuk fizikal yang anda boleh simpan dan tunjukkan semasa anda datang untuk kebaktian seterusnya. Selepas itu, suhu badan anda akan diambil dan pembersih tangan akan disemburkan ke tangan anda. Anda sekarang boleh terus masuk ke dalam gereja, di mana anda akan disambut oleh para pelayan di pintu masuk yang akan membawa anda ke tempat duduk anda. Sekiranya anda perlu pergi ke tandas atau di luar semasa kebaktian, sila keluar melalui pintu sebelah tepi sahaja. Pelayan akan membuka pintu untuk anda, masuk melalui pintu utama dan bersihkan semula tangan anda sebelum duduk. Anggota jemaat tidak boleh duduk secara sembarangan, tetapi hanya duduk di tempat yang diarahkan oleh para pelayan kepada anda. Duduk hanya di tempat yang tidak bertanda X. Tidak ada pungutan persembahan secara khusus, tetapi 2 kotak persembahan disediakan di ruang legar masuk dan berhampiran dengan bangku barisan pertama di depan. Sekiranya anda memilih untuk memberi persembahan anda di depan, itu akan dilakukan semasa perjamuan suci. Ketika anda naik untuk menerima perjamuan suci, masukkan persembahan anda ke dalam kotak dan pelayan akan menyembur pembersih tangan ke tangan anda. Kemudian anda terus maju dan berdiri di dalam petak kuning untuk menerima perjamuan suci. Pembantu perjamuan suci akan menggunakan penyepit untuk mengambil roti, mencelupkan ke dalam anggur dan memberikannya kepada anda. Anda akan mengambilnya dengan jari, membuka pelitup muka, makan roti dan memakai semula pelitup muka anda. Setelah selesai, anda kemudian kembali ke tempat duduk anda.
Setelah kebaktian selesai, anggota jemaat akan meninggalkan bangku secara bergilir-gilir dan keluar melalui pintu tepi dan pintu belakang. Semasa berada di perkarangan dan bangunan gereja, pastikan Anda memakai pelitup muka dan perhatikan jarak sosial sepanjang masa. Kami mendorong Anda untuk membawa pembersih tangan Anda sendiri untuk digunakan apabila Anda perlukan pada bila-bila masa. Saya percaya anda sudah faham ya apa yang ditayangkan dalam video tu. Kalau anda kurang pasti lagi, sila perhatikan ataupun menonton video ni sekali lagi sampai kita faham, supaya ia akan memastikan kelancaran waktunya kita mau melakukan semua ini sewaktu kebaktian, ya. Jadi mari kita bekerja sama-sama untuk melihat bahawa waktunya kita kembali, kita tidak akan tertakluk sampainya kita takut dan tidak tahu apa yang mau kita lakukan waktu ibadah. Saya mau kita datang dengan satu pemahaman yang baik, yang cukup, supaya kita datang ibadah, kita tahu apa yang mau dilakukan, dan fokusnya seterusnya adalah untuk Tuhan sahaja. Amin, ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan memberikan dan mengkaruniakan di mana kita semua satu hari nanti, yang saya percaya tidak lama lagi kita akan kembali sama-sama untuk beribadah di gereja. Amin. Tapi buat waktu ini sila kita ikut kepada prosedur operasi standar ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita mau teruskan dalam ibadah ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih kerana Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kerana anugerah kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan kerana kami dapat hidup. Kami penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau mencukupi setiap keperluan kami hari demi hari. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau kerana kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa di syurga, kami mengucap syukur juga atas perlindungan, penjagaan Engkau Tuhan bagi kami, serta keluarga kami, teman-teman kami, juga Tuhan Yesus untuk setiap anggota jemaat kami. Bapa, kami mau berdoa ya Bapa di syurga untuk gereja kami, ya kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja pelayan-pelayan gereja yang sedang menyiapkan gereja untuk pembukaan gereja pada Ogos ini. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau terus memberi mereka hikmat, kebijaksanaan. Engkau terus menyertai mereka, melindungi mereka semasa mereka menyiapkan gereja Tuhan Yesus untuk kebaktian yang akan diadakan pada 1 Ogos ini ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap persiapan ini akan mengikuti SOP yang dikehendaki oleh kerajaan kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaah supaya Engkau menyentuh hati mereka ya Bapa, supaya mereka akan memberi respon yang baik Tuhan Yesus untuk datang berbakti semula di gereja ya Bapa di syurga. Yang mau berdoa biar Engkau meletakkan kerinduan di dalam hati mereka untuk mau bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji menyembah Engkau di gereja ya Bapa. Yang mau berdoa supaya gereja kami akan mendapat respon yang baik daripada 3 jemaat ini ya Bapa, BM, English dan juga Chinese Tuhan. Kau beri hikmat, kebijaksanaan kepada pelayan gereja, terutamanya Canon dan Reverend, setiap untuk menjalankan ibadah ini mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Yang mau berdoa Tuhan supaya jemaat yang datang juga akan memberi kerjasama yang baik Tuhan, supaya setiap SOP akan dipatuhi ya Bapa. Yang mau berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kerana Engkau membuka jalan. Akhirnya Tuhan, kami dapat beribadah, bersekutu sekali lagi bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini yang Engkau berikan. Bapa, kami ingin berdoa juga Tuhan Yesus untuk diosis kami. Mau berdoa untuk setiap padri-padri Tuhan di setiap gereja-gereja Anglican Tuhan.
dalam persiapan mereka untuk menyiapkan gereja, pembukaan gereja semula ya Bapa di syurga. Engkau juga memberi hikmat, kebijaksanaan, melindungi mereka, menyertai mereka. Kami tahu Tuhan, si iblis tidak senang untuk melihat pembukaan semula gereja ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, di dalam dan di atas nama Yesus, kami mau patahkan segala kuasa kegelapan, segala tentangan si iblis yang cuba mau menghalang pembukaan gereja ini ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap jemaat Tuhan Yesus akan memberi respon yang baik di setiap gereja ya Bapa. Dan mau berdoa Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus yang akan terus melindungi setiap jemaah yang akan datang ke gereja ya Bapa. Yang mau berdoa Tuhan untuk kerajaan kami Malaysia. Yang mau berdoa Tuhan untuk sidang parlimen yang sedang dijalankan ya Bapa. Biar Engkau Tuhan memimpin mereka. Engkau yang menjadi kepala kepada perbincangan ini ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang akan berada di tengah-tengah mereka, memberi hikmat, kebijaksanaan, supaya perbincangan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kesatuannya Bapa. Yang mau berdoa Tuhan, biarlah perancangan yang memberi manfaat kepada rakyat Tuhan dan negara akan diluluskannya Bapa di syurga. Tuhan, Engkau yang mengangkat pemimpin di antara bagi kami Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan, kami percaya. Engkau juga yang memberi hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa kepada mereka Tuhan. Biarlah tiada diskriminasi kaum. Biarlah Tuhan Yesus, keputusan yang diambil bukan mementingkan diri mereka atau kaum mereka Tuhan, tapi Tuhan, rakyat yang akan diutamakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa di syurga untuk anak-anak kami yang akan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah bersekolah dan yang akan memulakan persekolahan. Engkau terus melindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pagari mereka Tuhan dengan api kemuliaan Engkau, supaya virus-virus corona itu tidak akan dapat menyentuh mereka ya Bapa. Mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan terus menjaga, menaungi mereka. Juga para guru, Engkau terus beri kekuatan Tuhan Yesus, hikmat, kebijaksanaan bagaimana untuk mengawal anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami sebelum kami menyatakannya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan setiap bahan doa kami ke dalam tangan Engkau. Kami andalkan semuanya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin.
dilayakan oleh kebaikannya. Tuhan Yesus jadi kedua